Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Otang Sugianto. Di sini saya akan mengulas kembali tentang kedaruratan medis 2 yang kemarin telah dibahas oleh Bapak Yogi Akin. Kedaruratan medis 2 yaitu mencakup demam, kejang, epilepsi, dan pingsan. Nah, yang pertama itu demam, merupakan bagian dari respon tubuh dalam mengatasi penyakit. Adapun cara pengopresan atau cara untuk menanganinya, memberikan kompres air hangat, kompres dengan menyeka seluruh tubuh, bukan hanya di dahi saja. Hindari pakaian berlapis atau selimut tebal karena menghambat pertukaran suhu dengan udara. Nah, jika anak terlihat lemah atau dehidrasi, segera bawa ke rumah sakit karena karena rumah sakit itu lebih paham, lebih tahu karena memperdalam mengetahui obat seperti itu ya. Yang kedua, kejang. Penyebabnya adalah epilepsi, hipoglikemia, keracunan, alkohol atau obat. Yang keempat yaitu stroke. Kelima, demam, umumnya balita ya, suka mengalami kejang seperti itu. Yang keenam yaitu infeksi dan lain sebagainya. Terus pertolongan korban kejang, jangan melawan kejang. Jikalau yang kejang itu sepertinya merekat terus diuraikan, nah seperti itu jangan ya, karena bisa menghambat atau merusak organ tubuh si orang tersebut atau si anak ya. Yang kedua, jangan berusaha menyumpal mulut. Diusahakan kalau yang kejang itu, kalau lidahnya menutupi rongga itu harus harus dikeluarkan lidahnya ya, karena itu bisa menghambat pernapasan bagi yang kejang tersebut. Hindari dari bahaya di sekitarnya seperti itu. Nah, yang ketiga, epilepsi atau ayan, merupakan gangguan pada sistem saraf pusat atau aktivitas sel saraf di otak. Kekakuan tubuh untuk beberapa saat disertai kejang dan diikuti hilangnya kesadaran. Nah, biasanya itu epilepsi ini jatuh tiba-tiba, penyebab atau tandanya ya, wajah dan leher sianonis, terus gerakan kejang otot, mulut berbuih. Selanjutnya setelah kejang biasanya kelelahan. Nah, seperti itu epilepsi. Jika mengalami epilepsi, kita tidak panik ya. Apabila si anak sepertinya mengalami epilepsi, kita itu tidak harus panik. Pastikan di dalam keadaan yang aman. Jauhkan anak dari benda yang tajam. Kemudian saat dan setelah kejang, pantau kondisi anak, apakah ia bernapas. Jika setelah kejang anak tidak bernapas, maka segeralah bawa anak ke IGD, rumah sakit terdekat. Selama dan setelah kejang berakhir, anak Anda mungkin ketakutan dan bingung dengan kondisi yang dialami. Biarkan dia beristirahat, hindari memberikan obat tambahan. Anjuran dokter saja ya, seperti itu. Nah, ada banyak jenis obat, yaitu phenytoin, carbamazepine, valproic acid, acetaminophen, topiramate, gabapentin, oxazepam, zonisamide, lamotrigine, felbamatat. Nah, seperti itu. Nah, yang keempat yaitu tentang pingsan, hilangnya kesadaran. Kalau pingsan itu hilangnya kesadaran. Gejala dan tandanya itu adalah perasaan linglung, gak jelas ya, pikirannya itu gak jelas, pandangan berkunang-kunang, burem, lemuncuk Sunda nama, lemas, keluar keringat dingin, menguap, kurang respon, denyut nadi semakin melambat. Nah, pertolongannya itu yaitu bawa penderita ke tempat yang aman dan segar. Baringkan penderita bila
pucat, tungkai ditinggikan. Periksa respon penderita, longgarkan pakaian, mengingat bila perlu beri rangsangan wangi-wangian seperti kayu putih. Seperti itu, kayu putih juga bermanfaat bagi orang yang mengalami pingsan ya. Bila pulih, sarankan posisi recovery atau berbaring. Beri minum bila penderita sudah bisa duduk dengan nyaman. Nah, seperti itu ya. Sekian saya bisa mengulas kembali seperti itu. Mohon maaf banyak kekurangan dan kesalahannya karena saya baru belajar gitu, sama-sama belajar. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.